Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem ganjil genap. Sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap diterapkan di 25 ruas jalan ibu kota. Ketentuan sistem ganjil genap tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Aturan ganjil genap selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi berlaku pada Senin hingga Jumat. Aturan tersebut diterapkan pada jam tertentu yakni pukul 6 hingga 10 dan pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sistem ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan ibu kota. Salah satu ruas jalan yang berlaku sistem ganjil genap yakni di Jalan Tomang Raya, Tomang, Jakarta Barat. Satlantas Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personil. Polisi hanya melakukan sosialisasi sistem ganjil genap kepada pengendara mobil selama 3 hari ke depan. Sanksi tilang pelanggaran ganjil genap baru akan diberlakukan pada Kamis 6 Agustus 2020 dengan denda maksimal Rp500.000. Bagi pada operasi patuh ini, kami masih mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah kami laksanakan bersama perintah pimpinan, yaitu untuk masih tetap sampai tanggal 5 kita mengadakan sosialisasi, tidak ada penindakan secara tilang. Selanjutnya apabila memang yang tidak menggunakan masker juga akan kita tegur, kita akan melaksanakan penilangan melalui peneguran berdasarkan tilang peneguran. Bagaimana penerapan kembali sistem ganjil genap hari pertama? Kita bergabung dengan Armalina di kawasan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Armalina, apakah masih banyak pelanggar saat sistem ganjil genap berlaku kembali? Ya, Lovi dan juga pemirsa, untuk di hari pertama mulai kembali diberlakukannya aturan ganjil genap di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta ini nampaknya masih banyak pengendara yang melanggar, yaitu mereka menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan platnya tidak sesuai dengan pada tanggal hari ini. Salah satunya adalah di wilayah yang berada di DI Panjaitan, Jakarta Timur yang merupakan salah satu titik untuk yang diberlakukan aturan ganjil genap. Tadi kami melihat masih banyak kendaraan yang akhirnya diberhentikan oleh petugas, namun memang belum adanya penindakan secara tegas begitu karena sampai saat ini masih terus dilakukan sosialisasi hingga 2 hari ke depan, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020. Namun nantinya pada tanggal 6 Agustus 2020 untuk aturan ganjil genap ini tidak lagi secara sosialisasi begitu, di mana nantinya pengendara yang tidak mematuhi aturan ganjil genap dan kendaraannya ini platnya tidak sesuai dengan nomor yang sesuai pada tanggal hari tersebut, itu akan langsung dilakukan tindakan tegas begitu. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ini saat mulai diberlakukannya lagi aturan ganjil genap ini, yaitu mulai pada pukul 6 hingga pukul 10 pagi, lalu selanjutnya pada pukul 4 sore hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Lovi. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari kawasan DI Panjaitan, Jakarta. Penerapan sistem ganjil genap di tengah pandemi menuai pro dan kontra. Kita akan tanyakan kepada Wadir Lantas Polda Metro Jaya, ada AKBP Hari Purnomo dan pengamat transportasi Azaz Tigor Nenggolan. Selamat siang Pak Hari dan juga Bang Tigor. Selamat siang Lovi. Baik, mungkin saya akan ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, ini bagaimana sih mekanisme sistem ganjil genap yang memang berlaku kembali setelah memang selama masa pandemi ini ditiadakan Pak Hari? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kebijakan pemberlakuan ganjil genap itu dimulai hari ini, tanggal 3. Namun demikian memang kita sifatnya hanya penindakannya berupa teguran atau sosialisasi kepada masyarakat hingga 2 hari ke depan, dan nanti pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 barulah nanti akan kita lakukan penindakan melalui tilang, baik itu secara manual maupun dengan kamera etle. Baik, Pak Hari, kalau memang untuk hari ini bagaimana? Apakah memang di lapangan masih ditemukan banyak pelanggar untuk sistem ganjil genap ini? Ya, betul sekali. Berdasarkan dari pengamatan dan pemantauan kita di lapangan pagi tadi sekitar pukul
6.00 hingga pukul 10.00 masih banyak ditemukan adanya masyarakat yang melanggar ketentuan ganjil genap. Di beberapa ruas jalan, kurang lebih 25 ruas jalan, kita lakukan pemantauan karena berbagai macam alasan, karena ketidaktahuan dan lain sebagainya. Namun demikian tetap kemudian kita berikan informasi, sosialisasi terkait dengan pemberlakuan ganjil genap ini. Baik, artinya masih sebatas himbauan kepada masyarakat dengan adanya sistem ganjil genap ini. Nah, untuk ruas jalan yang memang terkena imbasnya untuk sistem ganjil genap, apakah dibantu dengan moda transportasi, penambahan transportasi umum begitu Pak Hari? Ya, betul sekali. Jadi seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya maupun dari Kepala Dinas Perhubungan Bapak Safrin, bahwa kebijakan lalu lintas ini adalah multi stakeholder. Artinya ketika ada kebijakan ganjil genap, maka kebijakan-kebijakan lain pun juga ikut melengkapi. Salah satunya terkait dengan masalah transportasi. Oleh karena itu ketika ganjil genap itu kita terapkan, tentunya untuk moda transportasi umum pun juga sudah siap untuk mengantisipasinya itu. Baik, oke. Kita akan tanyakan langsung kepada Bang Tigor. Bang Tigor, ini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali sistem ganjil genap di tengah pandemi COVID-19. Apakah kebijakan ini tepat, Bang Tigor? Ya, saya pikir ini kebijakannya tidak tepat ya dan tidak nyambung. Tidak ada hubungannya antara menangani atau menghentikan penyebaran COVID-19 dengan kebijakan ganjil genap. Tidak ada hubungannya, ya. Itu satu. Kedua, ini juga aneh gitu ya. Ini kan sistem ganjil genap ini kan dibuat untuk menangani kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi pada masa normal sebelum pandemi. Tapi kalau ini digunakan pada masa pandemi, ini juga aneh kan gitu. Dua hal itu yang membuat aneh. Jadi menurut saya ini nggak tepat digunakan sistem ganjil genap pada masa pandemi. Ya, sebaiknya menurut saya yang perlu dilakukan adalah tidak gunakan ganjil genap karena ini kan tidak ada keseimbangan antara supply dan demand sehingga terjadi kemacetan pada masa pandemi ini. Seperti dikatakan Kadisub DKI Jakarta, kemacetan pada masa pandemi sekarang ini padahal masa transisi, tapi sudah melebihi masa normal, gitu loh. Nah, ada masalah apa di sini? Masalahnya apa? Karena Pemprov DKI Jakarta tidak menjalankan PSBB masa transisi dengan baik. Nggak ada penegakan, pelanggaran banyak sekali di perkantoran, di perusahaan-perusahaan. Yang harusnya pada masa transisi ini bekerja 50%, ini bekerjanya dilanggar, sudah ada yang 100% gitu loh. Nah, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara demand dengan suplai. Suplainya kan angkutan umumnya kalau menurut Pergub 51 itu kan 50%. Sementara demand-nya tinggi. Kenapa demand-nya tinggi? Karena tadi ada pelanggaran dari pelaksanaan PSBB. Ya, perkantoran pemerintah itu kan ternyata juga jadi kluster baru kan. Penyebaran COVID-19 ini berarti membuktikan ada pelanggaran. Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja dengan baik mengawasi menegakkan pelaksanaan PSBB. Jadi harusnya dilakukan adalah menegakkan aturan PSBB masa transisi, bukan ganjil genap. Baik, oke. Apakah sistem ganjil genap ini merupakan opsi yang memang mendesak yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, namun kurang tepat tadi Anda bilang cerminan ketidaksiapan Pemprov DKI menghadapi COVID ini, Bang Tigor? Saya lihat gubernurnya bingung, ya gubernur Jakarta tuh bingung mau pakai apa gitu kan, pilihannya kan tinggal kalau di Pergub 51 kalau tidak balik ke PSBB adalah penerapan pengendalian dengan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ini salah pergubnya menurut saya. Ya kalau memang kondisi penyebarannya sekarang ini meningkat, ya kasus COVID-nya, ya udah balikan saja ke PSBB lagi gitu loh. Karena memang tidak ada penegakan tadi terhadap pelaksanaan PSBB masa transisi. Kan terbukti kan dalam pelaksanaannya 2 minggu ini kan angka kasus positifnya kan meningkat, tidak melandai. Artinya apa? Ya tadi, ya Pemprovnya tidak mengawasi dengan baik pelaksanaan PSBB. Jadi jangan dialihkan ke kemacetan gitu loh. Penanganannya bukan di kemacetan, tapi penanganannya adalah di penegakan pelaksanaan PSBB mandiri. Sehingga nanti bisa terjadi keseimbangan antara suplai ya
layanan angkutan umum yang ada gitu yang 50% dengan demand gitu loh. Kenapa? Karena orang ini sekarang nggak berani pakai angkutan umum, loh, Vi. Orang lebih berani pakai kendaraan pribadi, pakai angkutan umum tuh mereka takut, ya. Karena nggak ada jaminan juga angkutan umum yang ada di Jabodetabek ini sehat gitu loh. Buktinya apa? Terjadi klaster kok di klaster penyebaran COVID kok di perkantoran pemerintah Jakarta kan? Baik. Itu sudah jadi bukti gitu loh. Baik, oke. Pak Hari, ini minta tanggapannya, ini juga banyak pengendara yang memang tidak setuju dengan penerapan sistem ganjil genap yang memang masih takut dengan naik transportasi umum ini. Bagaimana Pak Hari? Ya, jadi gini Mbak Loli, semangat untuk menerapkan ganjil genap ini adalah semangat untuk mencegah ya, penyebaran COVID-19. Harapannya dengan pemberlakuan ganjil genap ini akan membatasi pergerakan masyarakat yang tentunya mereka diharapkan bisa lebih selektif prioritas. Kira-kira mereka keluar dari rumah menggunakan kendaraan itu ya kegiatan-kegiatan yang penting-penting saja. Ketika mereka tidak penting maka diharapkan dia bekerja di rumah. Ini pun selaras dengan kebijakan dari kantor-kantor pemerintahan maupun swasta yang mereka harus menerapkan shifting 50%. Nah, oleh karena itu diharapkan pemberlakuan ganjil genap ini itu memberikan batasan kepada masyarakat untuk lebih selektif prioritas ketika mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Demikian, Mbak. Pak Hari, selain memang tadi ada penambahan armada bus Transjakarta, apakah memang petugas di lapangan juga menjaga protokol kesehatan? Tadi kita lihat ada penumpukan penumpang di beberapa stasiun di wilayah Jabodetabek misalnya. Ya, betul sekali. Kita TNI Polri dari awal telah melaksanakan kegiatan itu. Kita membantu membantu mendisiplinkan masyarakat agar mereka patuh terhadap protokol kesehatan di ruang-ruang publik, di jalan raya, moda transportasi, dan tempat-tempat lain sebagainya. Baik, oke. Terakhir dari Bang Tigor, ini apa evaluasi ke depannya jika memang kebijakan sistem ganjil genap ini memang dirasa tidak tepat mengatasi persebaran virus corona, Bang Tigor? Ya, pertama tadi saya mau sampaikan, kalau memang mau membatasi pergerakan masyarakat, itu bukan dengan ganjil genap. Tadi saya katakan, ganjil genap itu untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kalau mau mengendalikan pergerakan masyarakat, jalankan PSBB masa transisi itu dengan baik, dengan benar, dengan konsisten. Ya, jadi betul. Kalau yang sudah diatur shifting 50%, kantor-kantor pemerintah maupun perusahaan swasta itu harus betul-betul dijalankan. Nah, Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, TNI mainnya di sana harusnya. Ya, awasi betul, tindak betul, kasih sanksi berat kepada para pengelola perkantoran pemerintah maupun swasta yang melanggar shifting 50% sebagai kebijakan dari PSBB masa transisi, bukan ganjil genap. Ya, saya melihat justru pemerintahnya yang lemah, tidak menjalankan tugas dengan baik. Sehingga pergerakan masyarakat itu masih tinggi. Kenapa? Dipaksa kok bekerja. Kalau nggak bekerja mereka di PHK. Ini soal kan perusahaan-perusahaan sekarang ini banyak. Dengan atas nama pandemi mereka PHK pekerjanya. Kalau pekerjanya nggak kerja sesuai permintaan perusahaan, pecat. Nah, seperti ini harusnya pemerintah bersikap, mengawasi ini, menegakkan supaya tadi pergerakan masyarakat itu sesuai kebutuhan. Tidak gampang sekali. Coba aja lihat resto-resto segala macam. Itu kan sudah 100%. Nah, di mana pengawasan penegakannya? Jadi, setuju saya untuk mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19, kita membatasi pergerakan masyarakat, ya, bukan melakukan ganjil genap atau mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Bagaimana cara membatasi pergerakan masyarakat? Jalankan, tegakkan, tindak pelanggar-pelanggar PSBB masa transisi itu. Kalau memang dia melebihi dari aturan 50% tadi atau shifting sesuai diatur oleh Pergub 51 tahun 2020. Baik. Terima kasih Bang Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, dan sebelumnya juga ada Pak Hari Purnomo yang sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda 4 yang mulai diberlakukan hari ini berdampak pada moda transportasi lain. Penumpukan penumpang terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat, karena warga yang biasa menggunakan kendaraan roda 4 beralih menggunakan KRL komuter lain.
Penumpukan penumpang di stasiun Bekasi, Jawa Barat terlihat sejak Senin pagi, bahkan antrian penumpang ini mencapai ratusan meter. Penumpukan penumpang di stasiun Bekasi ini merupakan dampak diterapkannya sistem ganjil genap bagi kendaraan roda 4 yang masuk ke DKI Jakarta. Akibatnya warga Bekasi yang biasa menggunakan kendaraan roda 4 untuk bekerja ke Jakarta, kini kembali menggunakan moda transportasi KRL komuter lain. Sementara PT Transportasi Jakarta menambah 155 armada di 10 ruas koridor bus rapid transit yang saling bersinggungan dengan ganjil genap. Penambahan dilakukan untuk memastikan terjaganya kapasitas maksimum sesuai protokol pencegahan COVID-19. Di hari pertama pemberlakuan ganjil genap, suasana halte bus Transjakarta Harmoni Jakarta Pusat tidak ada penumpukan penumpang seperti biasanya, terutama di jam kerja karena sudah terurai dan diatur oleh petugas.